Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yulianingsi dalam materi PAI SD kelas 4 kurikulum Merdeka. Pelajaran atau materi tentang menyambut usia balik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami arti dari usia balik. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui tanda-tanda usia balik menurut fikih. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat, siswa menyadari kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan setelah kita memasuki usia balik. Baiklah, kata kunci hari ini yaitu ada 3. Yang pertama balik. Apa itu balik? Kemudian ada kata-kata nanti ihtilam. Kemudian ada nanti haid. Tentu saja anak-anak ibu akan penasaran sekali apa arti yang ketiga kata kunci ini. Nah, setelah pembelajaran kali ini, nanti anak-anak akan bisa menguasai kata kunci yang 3 ini, yaitu balik, ihtilam, dan haid. Berikutnya, arti balik. Nah, apa itu balik? Apakah kita sudah balik? Nah, mari kita lihat artinya. Usia balik adalah masa di mana seseorang anak dianggap telah mencapai kedewasaan menurut hukum Islam atau fikih. Nah, pada usia ini seorang anak sudah mulai dibebani dengan tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Jadi kalau kita sudah balik, kita harus sholat, tidak boleh ditinggalkan lagi, tidak boleh bolong-bolong lagi, dan puasa. Puasa juga wajib kita lakukan. Nah, menurut Islam, dapat diartikan balik itu sebagai habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana ia dikenal taklif. Apa itu taklif? Taklif artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Nah, apa saja tanda-tanda kalau kita sudah memasuki usia balik? Nah, yuk mari kita bahas pembahasan berikutnya. Tanda usia balik. Tanda usia balik menurut fikih yang pertama, namanya mimpi basah atau ihtilam. Itu merupakan tanda yang utama sekali bagi anak laki-laki. Nah, bagi anak laki-laki, kalau sudah mimpi basah atau ihtilam, maka artinya dia telah memasuki usia balik. Nah, yang kedua, menstruasi atau haid. Menstruasi itu adalah tanda utama bagi anak perempuan. Nah, jadi perempuan kalau sudah mengalami yang namanya menstruasi, itu namanya telah memasuki tanda usia balik. Artinya kita sudah balik. Yang ketiga, usia. Nah, berapa sih usianya kalau tidak mengalami tanda yang pertama dan kedua? Nah, mari kita baca. Usia bagi anak laki-laki dan perempuan dianggap balik setelah mencapai usia tertentu jika tanda-tanda fisik belum muncul. Nah, kalau belum ada tanda nomor 1 belum, nomor 2 belum, berarti kita pakai yang nomor 3. Berapa umurnya? Nah, ini ya. Biasanya 15 tahun untuk anak laki-laki. Kalau sudah 15 tahun belum ihtilam,
Nah, kalau sudah 15 tahun berarti sudah masuki usia balik. Nah, bagi yang perempuan umurnya 9 tahun. Nah, kalau 9 tahun ini berarti kelas 3 ya. Kelas 3 atau kelas 4. Jadi kalau umurnya sudah 9 tahun, kita belum mengalami menstruasi, maka itu sudah dianggap sudah memasuki usia balik. Nah, apa artinya? Artinya kita tidak boleh lagi meninggalkan sholat, yaitu kewajiban utama kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tanda balik menurut biologi. Tanda balik menurut biologi ini ada dua, ada untuk anak laki-laki dan ada untuk anak perempuan. Nah, yang pertama dulu kita bahas tentang anak laki-laki. Tanda bagi anak laki-laki yang pertama, mimpi basah seperti yang di movie tadi, mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua, pertumbuhan rambut di area kemaluan dan ketiak. Nah, itu akan tumbuh bulu-bulu nanti kalau kita sudah balik. Kemudian yang ketiga, suara menjadi lebih berat. Nah, kalau kita laki-laki, kalau suaranya sudah berat atau besar, nah itu artinya kita telah memasuki usia balik. Yang keempat, ada pertumbuhan fisik yang lebih cepat. Nah, pada anak laki-laki ada pertumbuhan yang lebih cepat dari badannya. Nah, itu namanya kita sudah masuki usia balik. Nah, ini untuk anak laki-laki ada 4 ya. Kemudian kita masuk ke anak perempuan. Nah, tanda balik menurut biologi untuk anak perempuan ada juga 4. Yang pertama, menstruasi atau haid yang kita bagi perempuan ini terima 1 kali sebulan. Nah, paling lama haid ini 15 hari. Kalau sudah lebih 15 hari artinya kita sudah melapor ke tim kesehatan. Nah, paling cepat itu ada 4 hari atau 5 hari. Nah, atau 6 hari ya. Itu namanya menstruasi atau mengeluarkan darah kotor. Bagi anak perempuan, kalau sudah menstruasi artinya kita sudah memasuki usia balik. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Nah, ini kalau bagi anak perempuan payudaranya sudah mulai tumbuh, itu artinya kita sudah memasuki usia balik. Nah, yang ketiga, pertumbuhan rambut di area kemaluan dan ketiak ya. Nah, kalau sudah ada tumbuh bulu-bulu halus namanya di area kemaluan kita atau ketiak kita, nah itu adalah juga tanda balik. Kemudian yang keempat, pertumbuhan fisik yang lebih cepat. Nah, kalau perempuan biasanya di lingkar dada sudah mulai tumbuh, nah, atau pinggul sudah agak melebar. Nah, itu adalah tanda-tanda balik bagi anak perempuan menurut biologi ya. Nah, itulah 4 tanda balik bagi anak perempuan. Nah, apakah kalian sudah mengalami keempat-empat ini? Nah, terus kewajiban usia balik. Nah, kalau sudah ada tanda-tandanya, kita lihat diri kita, apakah kita sudah termasuk ke dalam usia balik. Nah, kalau sudah termasuk, masuk lagi kita kewajiban usia balik. Nah, kewajiban ini tidak semua balik dapat dikatakan mukallaf karena ada beberapa balik yang tidak dapat dibebani hukum syara. Contohnya orang gila ya. Jadi oleh karena itu dalam Islam dikenal istilah akil balik, yaitu orang yang telah mencapai kondisi balik dan berakal sehat atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk atau antara yang benar dan salah. Nah, apa saja kewajiban-kewajibannya? Nah, baiklah. Yang pertama ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita sholat 5 waktu atau melaksanakan sholat 5 waktu sehari dan sehari semalam. Nah, itu tentang sholat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan atau berpuasa selama bulan Ramadan atau 30 hari. Nah, nanti tibanya kalau bulan Ramadan itu kita berpuasa selama 30 hari. Nah, anak-anak ibu pasti telah melakukan puasa ini mulai dari kita TK ya, kita sudah berpuasa.
Nah, yang ketiga, menutup aurat. Nah, kalau kita usia balik, Nak, kita tidak boleh lagi membuka-buka aurat kita. Nah, menutup aurat itu mematuhi aturan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Artinya, kita menutup rambut kita, kepala kita, atau memakai jilbab. Nah, itu ya. Yang keempat, berbuat baik dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, baiklah. Berbuat baik dan menjauhi larangan Allah ini sangat dibutuhkan sekali, sangat lihat sekali berbuat baik ini dan menjauhi larangan Allah. Nah, kalau kita sudah masuk ke usia balik, nah kita harus memperhatikan perbuatan kita agar lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, itu ya kewajiban usia balik kita. Ada 4. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga menutup aurat, yang keempat berbuat baik dan menjauhi larangan Allah. Kemudian menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ya. Nah, baiklah, dari paparan Ibu tadi, Ibu harapkan semuanya dapat dimengerti. Oh ya, ada satu lagi namanya hadis tentang sholat. Jadi kalau kita usia balik tadi katanya usia 9 tahun, artinya kita telah wajib melaksanakan sholat pada kelas 3 SD atau kelas 4. Nah, baiklah, apa tuh, ada nggak hadis ya, hadis tentang perintah sholat untuk anak kecil. Untuk kecil ya, ini dia. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 417. Ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Isya ya'ni bin Tabba'i haddatsana Ibrahim Mubnu Sya'din an Abdil Maliki Rabi'in Sabrah an abihi anni jaddahi qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam murus sobiya bis solati iza balago sab'a sanina wa iza balago asyada sinina fatribuhu alaiha. Artinya apa ya? Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib Tobba telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak kecil untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Nah, perintahkan sholat anak kecil untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia apabila dia tidak melaksanakannya. Jadi anak-anak hebat Ibu, anak-anak soleha, kalau sudah umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat atau usia kita waktu kelas 1. Nah, tidak boleh bolong-bolong lagi, apalagi kalau sudah mencapai umur 10 tahun. Umur 10 tahun kalau juga tidak melaksanakan sholat, maka pukullah. Nah, maka pukullah apabila tidak dilaksanakannya. Nah, itu ya, itulah kewajiban tentang sholat. Memang wajib sekali, itu adalah kebutuhan kita semua. Sholat adalah tiang agama. Baiklah, dari pemaparan Ibu tadi, semoga kita semua dapat memahaminya, dan kalian keluarkan kertas 1 lembar atau di buku latihan. Nah, ini dia soalnya, ada 10, silakan dibaca. Nomor 1. Apa arti dari usia balik?
masa ketika seseorang bersekolah. B. Masa ketika seseorang mencapai kedewasaan menurut hukum Islam. C. Masa ketika seseorang berulang tahun. D. Masa ketika seseorang belajar agama. Silakan dijawab menurut pemahaman kalian, A, B, C, atau D. Nomor 2. Menurut fikih, tanda utama balik bagi anak laki-laki adalah A. Menstruasi. B. Mimpi basah atau ihtilam nih ya. C. Suara menjadi lebih berat. D. Rambut berubah warna. Silakan antum pilih A, B, C, atau D. 3. Tanda utama balik bagi anak perempuan menurut fikih adalah A. Mimpi basah. B. Menstruasi. C. Suara menjadi lebih berat. D. Rambut berubah warna. Silakan antum pilih A, B, C, atau D. Nomor 4. Pada usia berapakah anak laki-laki biasanya dianggap balik jika tanda fisik belum muncul? Nah, A. 9 tahun. B. 12 tahun. C. 15 tahun. D. 18 tahun. Soal nomor 5. Apa kewajiban utama yang harus dilakukan setelah balik? A. Bermain. B. Belajar. C. Sholat 5 waktu. D. Berolahraga. Soal nomor 6. Tanda balik bagi anak perempuan dalam pandangan biologi adalah A. Suara menjadi lebih berat. B. Menstruasi. C. Mimpi basah. D. Rambut berubah warna. Tujuh. Pertumbuhan rambut di area kemaluan dan ketiak adalah tanda balik bagi titik-titik. A. Anak laki-laki. B. Anak perempuan. C. Laki-laki dan perempuan. D. Anak yang sudah dewasa. Delapan. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang muslim setelah balik? A. Menutup aurat. B. Menjauhi larangan. C. Menjalankan perintah Allah. D. Semua jawaban benar. Silakan antum pilih A, B, C, atau D. 9. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi titik-titik. A. Anak-anak. B. Orang tua. C. Semua muslim yang balik. D. Orang yang sedang sakit. A. Anak-anak. B. Orang tua. C. Semua muslim yang balik. D. Orang yang sedang sakit. 10. Ini soal terakhir ya. Menurut beberapa pendapat, anak perempuan dianggap balik setelah mencapai usia titik-titik. A. 9 tahun. B. 12 tahun. C. 15 tahun.
D. 18 tahun. Silakan pilih A, B, C, atau D. Oke, silakan anak-anak ibu semuanya kumpulkan ke depan. Baiklah, kalau sudah selesai kita kumpulkan, kita baca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan warzuqna attiba'ahu warinal batilan wa arzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batilan warzuqna tinabahu. Artinya, ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah aku pelajari, maka aku mohon kembalikanlah kepadaku ketika aku membutuhkannya, wahai Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, itulah pembelajaran kita, tema 4, bab menyambut usia balik. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.